Kalau itu tidak bersih, saya tutup dinasnya. Ini pasti bakal heboh ya. Gubernur Jawa Barat ngantor di Gedung Sate. Kan biasanya kemarin-kemarin ya ngantor di berbagai titik ya di Jawa Barat. Ada di Bekasi, di Sukabumi ya, di Bogor dan lain sebagainya. Nah, kerjanya tiap hari beliau itu ngontrol masyarakatnya, teman-teman. Ya memastikan bahwa masyarakatnya aman dari banjir ya karena cuaca ekstrim. Nah, teman-teman, kemarin baru ngantor di Gedung Sate. Ya otomatis dong kepala-kepala dinas nyamperin bersalaman ya, memperkenalkan diri masing-masing. Ya, ada dua dinas yang kemudian disoroti. Ya, sebetulnya semua dinas ya, tetapi yang paling menonjol ada dua. Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Anak Perempuan. Ya, urusan pungli itu ya, itu Dinas Ketenagakerjaan. Dan mekanisme orang bisa bekerja itu ya harusnya seperti apa. Jangan sampai ada proses antrian. Nah, kemudian ini yang ya menarik. Bahkan sampai gubernur mengatakan, saya akan bubarkan ini dinasnya. Ya, saya akan bubarkan ini dinasnya. Ya, dinas yang menaungi tentang perlindungan anak. Kenapa? Karena di jalan-jalan di Jawa Barat itu masih banyak anak-anak yang terlantar, ya. Dan itu sebetulnya adalah tugas Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Perempuan. Ya, tetapi entah kenapa ya seolah-olah tidak bekerja. Ya, kalau masih ada anak-anak di jalanan, ya yang minta-minta diperalat oleh orang tuanya untuk nyari duit, ya udah, ya, bubarkan saja. RP3 AKB artinya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana. Oke, sini dulu saya jemput. Enggak sini. Dipanggil. Dinas Perlindungan Perempuan. Sini. Oke. Kenapa masih banyak anak-anak di perempatan? Kenapa masih banyak anak-anak di perempatan? Langsung to the point, teman-teman. Yang minta-minta, Ya. tidak sekolah, diperalat oleh orang tuanya, kenapa dibiarkan? Sudah dibiarkan. Enggak ada tindakan sampai sekarang. Kita kan banyak kerjasama, Pak. Enggak. Ngomongnya jangan administratif, dengan saya teknis. Ya, kenapa dibiarkan? Kan gubernur udah ngasih contoh tuh, orang dibawa, ibunya sekarang kerja tuh jadi tukang sapu di Gedung Pakuan. Lakukan itu. Siapa? Jadi kalau hanya kita kerjasama, kita nggak akan selesai, Pak. Malu, Pak. Ada Dinas Pemberdayaan Perempuan, budak letik di kolong jembatan diantep. Wah, kalau itu tidak bersih, saya tutup dinasnya. Ya. Betul nggak, Pak Sekda? Siap. Kalau di kota Bandung saja masih banyak anak-anak yang minta-minta, masih banyak anak-anak diperalat oleh orang tuanya untuk mencari uang. Dinasnya kita tutup aja. Serius saya? Ya, Pak. Betul nggak, Pak Sekda? Bapak malu nggak sebagai pembina kepegawaian? Malu, Pak. Wah. Langsung kami akan bergerak, Pak. Hari ini kerjakan. Hari ini kerjakan, ya langsung. Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan turun ke bawah, ke masyarakat, ke lapangan. Masing-masing bawa Luar biasa satu itu, orang. ya. Bisa, Pak? Bisa. Itu bisa sederhana, Pak. Itu dijadiin tukang sapu selesai, Pak. Satu orang. Gitu. Bisa, Pak. Walaupun memang belum tentu semuanya, tapi minimal kan maru. Dinas Pemberdayaan Perempuan, cicing di perapatan. Kecerek, cicing tidak bergerak. Nah, jadi saya kerjanya taktis, tidak teoritis, ya. Gitu, Pak. Siap. Kalau yang kecerek pasti saya kasih 5 juta. Kenapa? Takut anaknya Pak Sekda. Ya. Ini Pak teman-temannya ketahuan dulu, Pak. Ya, semuanya ya. Kerja pemberdayaannya nggak boleh lagi administratif, aksi di lapangan. aksi. Malu orang Jawa Barat masih ayanu di perapatan, udah malu, ya. Ya. Oke? Oke, Pak. Siap. Hari ini bagi tugas langsung Eksekusi. Turun ke lapangan. Koordinasi dengan- Di-vlogkan, boleh dong di-vlogkan di IG-nya, di TikTok-nya. Ini pekerjaannya. Bukan hanya pelantikan. Habis pelantikan lagi. Habis pelantikan lagi. Kenapa tantangan Jawa Barat berat loh? Perempuan banyak jadi korban. Iya. Apa namanya? Perdagangan orang. Disiksa, kemarin hampir mendapat hukuman mati di Afrika. Ya. Yang orang Majalengka. Kan vlog-vlog saya sebenarnya ngasih contoh itu. Harusnya itu segera. Ya, Masya Allah, benar teman-teman ya, kalau kita sering mengikuti vlog Kang Deddy Mulyadi, teman-teman. Malu orang Jawa Barat. Betul tidak? Selesaikan? saya, Pak. Kerjakan? Dikerjakan. Eksekusi? Eksekusi bukan hanya DP3 AKB, Pak. Semua? Semua dinas. Oh, betul. Siap, Harus Pak. bertanggung jawab. Bertarung. Bertarung. Siap. Ya, siap. Ya, ini sama pemberdayaan. Iya. Perempuan semua banyak. Perempuan semua. Ini ada Pak, KP-nya satu. Ya, ini dinas pemberdayaan perempuan. Enggak.
Dinas Pemberdayaan Perempuan bukan hanya perempuan, Iya, betul, laki-laki betul. yang punya visi pemberdayaan, Iya, Pak. perlindungan. Makanya perempuan jangan disakitin. Iya. Betul kan? Kalau ada pegawai Pemda provinsi nyakitin perempuan, berhentikan. Hidup ibu-ibu. Aduh. Kalau Pak Sekda tidak menyakitin perempuan, tapi disakitin perempuan. Maksudnya diciwitan. Pak Sekda apa Pak Sekda? Siap. Jadi kalau kita sih nggak ada masalah ya kan gitu. Bukan saya menyukai perempuan, perempuan yang menyukai saya. Aduh, Sugan mah. Ya, ini dinas. Disnaker. Nih Pak Sekda, nih disnaker. Ya. Disnaker eksinya jangan hanya waktu demo, Pak. Ya. Itu sistem ketenaga kerjaan. Ya. Hari Sabtu paparan ya. Ya. Jadi orang nggak usah melamar kerja lagi. Otomatis. Otomatis. Dan kita suarakan tidak boleh ada pembatasan usia bekerja. Ya. Ke pemerintah pusat. Nggak boleh. Usia bekerja 45 ya? Iya. Di swasta. Enggak, di swasta tuh ada batasan usia. Penerimaannya ada batasan usianya. Kenapa? Bisa jadi orang lebih tua itu lebih rajin. Ya benar. Gitu, Pak. Iya benar teman-teman ya. Jadi bukan soal tolak ukurnya usia. Terkadang kita dapati orang yang justru usianya sudah sangat dewasa bahkan lanjut. Orang tersebut justru lebih rajin yang masih muda daripada yang masih muda, teman. Itu. Sistemnya harus jalan. Jangan hanya demo, tenaga kerja bagiannya jangan dong. Cuma setahun sekali, setahun sekali. Jadi di Jawa Barat nggak ada. Terus kemudian pungli tenaga kerjaan. Itu loh Pak, 10, 20, 30, kasihan. Harus ada aksi yang nyata. Begitu, ulang hiluan deh. Sebab di beberapa ya, di oknum disnakernya ada yang ikut memang. Itu negeri kita, Pak. Ya, siap Pak. Pak Disna. Oh beda, oh eselon 2 ya. Oke. Ya, kalau saya mah ya satu saja, teman-teman ya. Salut dengan gaya komunikasi gubernur ini. Ya, menampilkan ketegasan ya sebagai seorang pemimpin. Ya, di sisi lain ada humorisnya. Ya, untuk menenangkan orang yang telah dimarahi. Ya, tetapi jangan sampai loh, ya. Jangan sampai menganggap bahwa apa yang menjadi instruksi gubernur, himbauan gubernur itu dianggap angin lalu. Lalu nantinya ya, Anda tidak mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh gubernur untuk membereskan ya seluruh anak-anak yang kemudian ada di jalanan minta-minta. Tuh. Ya, jadi ada ketegasannya, ada humornya. Tadinya kan mungkin bayangan kita ya, kita lihat aja ya, muka si perempuan si ibu itu tadi ya, yang dimarahi oleh gubernur yang katanya, "Ya kami sudah bekerja." Udah. Ya, kita bukan ya saya kerjanya langsung ya praktik ya. Jangan teoritis. Ya bagaimana cara memberdayakan ya anak atau orang tuanya. Kasih pekerjaan kayak segala macam dengan ya bukan banyak teori. Ya kan habis dimarah itu. Tadinya sumringah ya si ibunya itu datang ya. Sumringah mau salaman, mau memperkenalkan diri. Tiba-tiba dipanggil sama gubernur. Sini. Ya. Itu kok kenapa banyak anak-anak dan perempuan di jalanan minta-minta. Ya, diperalat oleh orang tuanya. Ya. Ini mana kerjanya? Dinas terkait mana kerjanya? Ya, masih banyak anak-anak yang tidak dibereskan di pinggir jalan minta-minta. Ya. Bubarkan, tutup dinasnya. Ya setelah itu ada humornya. Itu gaya komunikasi yang mahal, Pak. Ya mahal itu. Itu mahal teman-teman. Ya jarang ada orang yang bisa melakukan seperti itu. Jadi seolah kalau kami melihat, ya Kang Deddy Mulyadi ini memiliki dua kepribadian. Ya di sisi lain beliau ini orang yang tegas, ya. Tanpa pandang bulu, di sisi lain beliau ini orang yang humor. Ya sebetulnya ya sarana untuk kita sebagai masyarakat hal yang seperti ini teman-teman. Ya biasanya kan disuarakan tuh oleh para aktivis, ya. Gimana pemberdayaan anak dan perempuan. Ya sementara di jalan masih banyak anak-anak yang minta-minta. Itu bisa disuarakan, itu biasa disuarakan oleh para aktivis. Nah, ke depan ya saya rasa ya kita sebagai masyarakat ini ikut memantau teman-teman, ya. Ya memantau berjalannya ya instruksi gubernur, ya. Kita ingin memantau di lapangan apakah benar-benar instruksi gubernur itu ya sudah dilaksanakan atau tidak. Karena menurut video yang kita lihat tadi, ya di sini Kang Deddy Mulyadi ini kaget, ya. Ini mana dinas terkait? Ini mana dinas pemberdayaan anak, perlindungan anak? Mana ini? Ya, katanya ngaku kerja, tetapi kok saya lihat di jalanan masih banyak anak-anak yang mereka itu minta-minta. Masih banyak tuh, ya perempuan-perempuan di jalanan minta-minta ngemis dan lain sebagainya. Ya.
Ini kemana dinasnya ini? Kemana dinas terkait ini? Katanya Anda sudah kerja, ya tetapi kok saya lihat seperti ini. Kalau hal ini tidak diselesaikan, ya mending saya tutup. Saya bubarkan saja dinas ini. Ya, coba. Ketegasan yang ditampakkan oleh seorang pemimpin Deddy Mulyadi. Ya. Di sini saya bukan berarti ya mengangkat-ngangkat beliau, tidak teman-teman. Saya rasa pun dan saya yakin Anda pun juga menilai, ya, lebih menitik beratkan ya aksi yang nyata. Dan yang kita lihat, ya, yang kita dapat saksikan bersama adalah bahwa Kang Deddy Mulyadi seperti itu. Ya, ketegasan beliau coba ya, dalam ya menegakkan aturan, ya, dalam memastikan ya berjalannya sebuah instruksi beliau, ya, memastikan bahwa jalannya atau anggota beliau atau anak buah beliau semua atau orang-orang yang di bawah beliau itu benar-benar melaksanakan ya tugas yang telah diberikan. Kan sekarang banyak tuh ya oknum-oknum pejabat, oknum-oknum instansi yang katanya mereka bekerja, tetapi di lapangan ya hasilnya berbeda. Hasilnya berbeda, teman-teman. Di video tadi kita lihat ya bagaimana seorang ibu itu yang awalnya sumringah tuh ingin salaman ya, ingin kenalan sama Kang Deddy Mulyadi. Ya, tetapi justru mendapat yang seperti itu. Langsung dipanggil dengan tegas ya, ditanyakan tuh ya, mana kerja Anda? Ya, bagaimana hasilnya? Ya, Anda katanya sudah kerja tetapi kok di jalanan seperti ini? Saya dapati begitu banyak. Ya. Ya mungkin awalnya ibu itu kaget. Ya. Takut atau khawatir. Tetapi dengan ilmu komunikasi yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang Deddy Mulyadi, ya, beliau itu bisa membungkus dengan sedemikian rupa agar endingnya si ibu itu tadi itu menjadi ya tenang kembali, menjadi sumringah kembali. Itulah tadi teman-teman, ilmu komunikasi yang seperti ini itu adalah ilmu yang sangat mahal. Ya, dan itu dimiliki oleh seorang Deddy Mulyadi. Ya. Dan seperti biasa teman-teman, bagaimana menurut kalian? Ya, silakan kalian komen di kolom komentar kita di bawah. Dan insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.